Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Sugar Group. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memori pandemi pada masa lalu. Untuk lebih lengkapnya simak baik-baik ya. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia saat ini mengingatkan kisah serupa pada zaman dahulu. Bahkan sejak zaman para nabi, umat manusia sudah pernah mengalaminya. Ada berbagai masalah yang mewabah di zaman Rasulullah. Salah satunya adalah penyakit taun. Sebagian ulama mendefinisikan taun adalah sama seperti wabah. Akan tetapi, sebagiannya membedakan antara taun dengan wabah. Wabah merupakan setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat, sedangkan taun adalah penyakit berupa pembengkakan bagian tubuh disertai demam tinggi. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Dalam sejarah Islam tercatat ada 5 kejadian wabah taun yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Pertama adalah taun Shirawai yang terjadi pada masa Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Kedua adalah taun Amwas yang terjadi ketika zaman kekhilafan Umar bin Khattab. Ketiga adalah taun Jarif. Keempat adalah taun Fatayat, dan dinamai dengan taun Fatayat karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Kelima adalah taun Al-Ashraf. Dinamakan demikian karena mayoritas korban adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kemudian, bagaimana perintah Nabi dalam penanganan wabah dan relevansinya untuk menanggulangi pandemi pada saat ini? Pertama, Nabi Muhammad memberi instruksi bagi umatnya lewat sebuah hadis. Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Selain ini, Rasulullah juga pernah bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maksud dari hadis ini adalah anjuran untuk tidak mendatangi sebuah daerah yang terpapar suatu wabah, karena akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi. Selain itu, anjuran untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular. Aktivitas inilah yang sekarang dikenal dengan PPKM, PSBB, social distance, yakni suatu pembatasan untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Caranya adalah jauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah saja. Kedua, Nabi Muhammad juga sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktik higienis. Gaya hidup sehat akan membuat orang tetap sehat dan aman dari infeksi. Karena itu dikatakan dalam hadis, kesucian itu sebagian dari iman. Di antara cara menjaga kesucian adalah mencuci tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa tertidur
dan di tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan, dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Uraian tersebut menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, termasuk penyebarannya, yakni menjaga kebersihan, isolasi, dan cuci tangan. Namun, terkadang penyakit tetap saja datang yang menyebabkan terjadinya sakit, sehingga harus ada upaya kuratif untuk mengatasi agar sembuh dari penyakit yang dialaminya. Upaya kuratif yang dilakukan sebagaimana disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah berobat. Terbukti bahwa penyakit akibat COVID-19 bisa disembuhkan, sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya. Melihat kondisi yang sekarang ini, dengan penyebaran wabah pandemi COVID-19 begitu masif, sementara di sisi lain, fasilitas layanan kesehatan yang ada terbatas dan masih belum memadai seperti ruangan isolasi, peralatan medis, tenaga medis, dan vaksin. Yang paling efektif adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri. Hal itu lebih mudah, murah, dan efisien. Karena itu, menjaga kebersihan diri, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tetap melakukan aktivitas dari rumah, menaati anjuran pemerintah sebagai otoritas yang berwenang, serta berdoa agar terhindar dari penyebaran penyakit menular merupakan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar terhindar dari wabah sebaran COVID-19. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.